Setelah mengetahui urgensi membaca Quran per suratnya, setiap suratnya dipahami, penamaannya dilihat, terus urutan kronologisnya setiap dari ayat per ayat, dari setiap surat per surat, kita akan beranjak pada pembacaan seperti apa sih, atau aturan baca seperti apa sih yang layaknya harus kita ikuti untuk menyelaraskan satu ritme pembacaan dengan ritme pemaknaan, tentunya dengan ritme hidup atau ritme alam ini. Tentunya itu berdasarkan sesuatu dong, pembacaannya atau hitungannya begitu. Kalau pertama kita telah sepakat untuk menolak pembacaan tiap juz yang tiap juz itu yang memecah-mecah surat Quran 7 juz menjadi satu surat menjadi 3 juz dan lain, kita 10 lembar dan lain-lain, hitungannya lembar dan lain-lain. Nah, kita layaknya harus memakai hitungan apa begitu, atau menggunakan tata aturan pembacaan seperti apa gitu. Ya monggo, silahkan untuk berikan analisis Anda, monggo. Quran itu memang disusun Allah Subhanahu wa taala lewat susunan ayat, karena itu sudah satu paket. Jadi satu surat, misal surah Ali Imran itu sampai angka 1 sampai 200 ayat, itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala yang menyusun gitu. Maka kita pun membacanya jangan berhenti sebelum menyelesaikan satu surah langsung. Ibarat kalau makan satu hidangan, maka hidangannya itu ya dari awal pembuka makan masuk ke dalam mulut ya sampai habis, sampai akhir, seperti itu. Itu sudah menjadi konsekuensi. Sebagaimana istilah dari surah itu sendiri, yaitu bagian terkecil dari isi bejana, seperti halnya gelas yang ditampung. Nanti kita minum sampai tuntas, sampai akhir, tidak langsung gelegak seperti itu, tapi juga perlahan-lahan dengan ritme, dengan gaya bahasa yang baik, lalu kemudian merefleksikannya dengan perasaan lewat tadabbur Al-Quran, dan tidak hanya sekedar menyiapkan hati itu harus sabar, harus mencintai Quran, harus dengan slogan-slogan yang tidak bisa kita pahami dengan kan itu pemahaman perasaan. Misal kalau kita pun harus membaca Al-Qurannya dengan baik, kemudian menghormati Al-Quran, mencintai Al-Quran, itu kan nggak bisa dipraktekkan secara nyata kecuali tartil dan menyelesaikan 1 sampai 200 sesuai dengan suratnya. Itu sudah menjadi konsekuensi. Kalau nggak gitu ya nggak paham. Dan kemudian isyarat mengenai hal ini itu sebenarnya ada dalam surah Ar-Rahman gitu. Dan bunyinya kan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi kasih sayang Allah adalah Allamal Quran, yaitu mengajarkan kita lewat Al-Quran, sehingga khalaqal insan, menciptakan insan, sifat manusia yang sempurna gitu, sehingga allamahul bayan, dan mampu untuk berikan penjelasan di situ. Dan konsekuensi dari membaca Al-Quran adalah mempelajari lalu bisa menjelaskan lewat tadabbur. Ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Lah, caranya bagaimana? Di ayat setelahnya, asyamsu wal qamaru fi husban, yaitu dengan hisab atau perhitungan peredaran rembulan dan matahari. Kan asyamsu wal qamaru yang disebut dulu adalah peredaran yang lama dulu, yaitu matahari, hitungan tahun atau sanah gitu. Wal qamaru, dan dihitungan bulan. Maka di setiap bulan itu ketika dibagi menjadi 30 hari atau 29 hari, maka itulah isyarat seperti halnya syahrul Ramadan, yaitu isyarat untuk menyelesaikan pembacaan Al-Quran menurut kalender bulan atau perubahan alamiah dari bulan di alam. Jadi ketika kita melihat di tanggal 1 masuk dalam fase hilal, maka itulah momen di mana kita memulai
membaca Al-Qur'an di situ. Karena ada seperti dalam surah Ar-Rahman tadi. Maka surat pertama yang kita baca adalah surah Al-Baqarah. Kalau konsekuensinya agar pembacaan itu menimbulkan rasa dalam jiwa, ayat 1 sampai terakhir perlu dibaca tuntas. Tidak memotong-motongnya kecuali sekedar menghirup nafas untuk kemudian melanjutkannya lagi. Mungkin kita bisa melanjutkannya nanti setelah pembagian di 5 waktu sholat juga bisa gitu, atau melanjutkannya nanti ketika beristirahat sejenak lalu melanjutkan sisa dari pembacaan Al-Quran sampai selesai satu surah. Tapi kan satu surah itu harus diselesaikan 1 hari untuk menjadi isyarat pembacaan itu merasuk ke dalam jiwa dan tidak perlu terburu-buru, maka dengan bacaan yang tartil. Lalu pada hari kedua kita memulai pembacaannya yaitu surah Ali Imran begitu. Kemudian hari ketiga An-Nisa, hari keempat Al-An'am dan seterusnya. Kalau 114 surah kan banyak sekali, tapi isyaratnya itu gitu.